Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa Jawa saja, untuk season ketiga ini juga masih membahas kaitannya dengan megatrust yang masih hangat di wilayah untuk Indonesia, khususnya di selatan Jawa dan juga Indonesia bagian selatan, khususnya yang berhadapan dengan Samudra Hindia. Posisi kami yang sekarang adalah di Pantai Sodong. Kita tahu teman-teman, Pantai Sodong dengan latar belakang gunung ya. Seperti itu teman-teman. Pada hari-hari tertentu Pantai Sodong ini kami hari Sabtu itu biasanya, atau Minggu itu biasanya ramai sekali. Tapi entah kenapa untuk pada hari Sabtu ini ya, kemudian karena memang belum hari libur, ini Pantai Sodong juga terlihat sepi ya. Kita lihat teman-teman, untuk bangunan-bangunan yang di pinggir atau di pinggir dari Gunung Selok ini terlihat juga sepertinya terhantam ombak ya. Jadi untuk kali ini pembahasannya adalah megatrust jika terjadi di kecamatan sebelah timur, yang kemarin kami membahas untuk di kota. Sekarang bagaimana jika terjadi itu di kecamatan katakanlah sebelah timur dari kota, seperti kecamatan yang sekarang kami berdiri, yaitu di kecamatan Adipala. Kemudian bagaimana di kecamatan sebelah timurnya Binangun, juga sampai nanti sisi sebelah timurnya di kecamatan Nusa Wungu. Jadi teman-teman, untuk air laut terlihat sekali ombaknya besar teman-teman, dan itu sepertinya muter ya. Jadi sangat berbahaya, beresiko kalau teman-teman misalnya bermain untuk di hari-hari ini. Kita tidak tahu apakah ini memang airnya sedang besar. Biasanya saya bisa sampai jalan sampai sana karena memang airnya sedang besar, dan hanya ada beberapa, itu satu orang yang sedang menjala ikan teman-teman. Jadi intinya bahwa kejadian megatrust yang sedang ramai diisukan baik di media sosial maupun tayangan YouTube, yang kemarin kami bahasanya sudah dari berita Kompas seperti yang terlihat di sebelah kiri saya ya. Jadi terlihat sekali bahwa memang itu sangat berpengaruh sekali. Pada hari ini kami di wilayah Pantai Sodong, Kecamatan Adipala. Untuk pengunjungnya terasa sepi sekali, dari mulai kami awal masuk kemudian sampai pertengahan itu juga kondisinya sepi. Semoga ini bukan karena faktor apa istilahnya ketakutan, tapi karena mungkin faktor masih hari Sabtu ya, juga bukan hari, kalau bukan hari Sabtu, bukan Minggu. Kalau Minggu insya Allah mudah-mudahan rame. Dan semoga juga informasi kaitannya dengan megatrust ini ya, kita berdoa bersama jangan sampai terjadi. Terus bagaimana kalau itu sampai terjadi? Jadi kemarin misalnya saya menganimasikan perkiraan tinggi gelombangnya itu sekitar 30 meter. Jadi kalau saya berdiri di sini, itu 30 meternya berarti mungkin sekitar separuh dari Gunung Selok itu. Terus bagaimana jika kejadian ini menimpa di daerah-daerah yang katakanlah di sebelah timur kota Cilacap, seperti tadi saya mengatakan Adipala, kemudian Binangun, sebelah timurnya adalah Nusa Wungu. Itu kita mau seperti apa, larinya kemana? Oke teman-teman, kita lihat mappingnya ya. Setelah saya mapping teman-teman, jadi untuk wilayah di khususnya sebelah timur Cilacap itu hanya ada dua pegunungan. Yang pertama adalah Gunung Selok, kita lihat di depannya, dan sebelah timurnya adalah Gunung Serandil. Itu di wilayah Kabupaten Cilacap. Kalau timurnya ada lagi. Sehingga kalau saya mapping, Gunung Selok adalah salah satu pegunungan di wilayah Cilacap bagian selatan yang kira-kira tingginya itu 300 meter. Jadi andaikan terjadi megatrust itu bisa diawali dengan gempa bumi atau mungkin
kejadiannya di tengah laut, gempa buminya tidak begitu terasa tapi menimbulkan tsunami ya. Mudah-mudahan ini juga tidak terjadi, sehingga gelombang yang tinggi itu dikasih waktu 30 menit. Jadi estimasi 30 menit itu saya pelajari, mungkin ini mohon maaf kalau nanti saya koreksi saya salah. Jadi kalau kita lihat mapping untuk Palung Jawa dari saya berdiri ini ke selatan itu sekitar 250-260 km. Ya, asumsinya kecepatan gelombang tsunami itu sekitar seperti pesawat jet, yaitu antara 500 km per jam sampai 560 km per jam. Asumsinya kalau kita separuh dari waktu yang kita butuhkan dengan ke bibir pantai di wilayah saya berdiri ini, itu sekitar 29 menit seperti itu. Sehingga cara menghitungnya ya jarak, kemudian kecepatan itu dibagi, hasilnya ketemu seperti itu, sekitar 29,4 menit ya dibulatkan sekitar 30 menit. Mungkin hasilnya seperti itu jika terjadi di Palung Jawa atau sekitaran Palung Jawa dengan kondisi panjang sekitar 230 km selatan Jawa ya, dari saya berdiri ini. Itu dari BMKG maupun informasi yang saya dapatkan juga sekitar tingginya 30 meter. Itu mungkin asumsi kita adalah kejadian di Aceh seperti itu. Kalau kejadiannya di Jawa kita tidak tahu apakah 30 atau mungkin lebih. Ya mudah-mudahan sih sekali lagi tidak terjadi. Dengan kecepatan yang sangat cepat itu membutuhkan waktu sekitar 30 menit, dan 30 menit itu adalah waktu yang sangat singkat teman-teman, sehingga kita harus bisa sadar. Sehingga tayangan ini saya buat tujuannya adalah seperti apa, semata-mata supaya kita early warning, jadi istilahnya peringatan dini. Siapa lagi yang akan memberi peringatan? Kalau pemerintah tugasnya sudah jelas. BNPB kemarin Cilacap, saya mengucapkan terima kasih telah memberikan edukasi bagaimana penanganan gempa, pertolongan pertama dan sebagainya. Tapi untuk yang jadi itu sangat terima kasih sekali, karena bagaimanapun Cilacap khususnya sudah kompak bagaimana mensinkronkan dengan masyarakat sehingga kalau terjadi sesuatu segera bisa ditangani dan mengevakuasi dirinya sendiri. Saya hanyalah istilahnya membantu bagaimana istilahnya mungkin sebagai alternatif jika terjadi yang kita tidak inginkan, kemudian harus mengevakuasi kemana. Sinilah saya sedikit memberikan pembahasan yang mudah-mudahan juga bermanfaat. Dan pembahasan ini saya yakin juga jika itu terjadi bisa saja 180 atau 360 derajat berubah planningnya, karena tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Jadi untuk wilayah-wilayah seperti Adipala itu ada beberapa desa yang khususnya di bibir pantai di sebelah barat itu ada desa Gombol, kemudian sebelah timurnya lagi nanti ada sampai Adipala, Bunton, kemudian sampai ke timur nanti ada Welahan Wetan. Itu untuk wilayah-wilayah di bibir pantai selatan Jawa. Sehingga kalau kita lihat evakuasi yang paling pertama adalah kita sudah banyak tayangan menjauhlah dari laut ya, menjauhlah sejauh mungkin dari laut, karena informasinya ketika tsunami tiba itu bisa mencapai 3 km dari bibir pantai. Artinya sepanjang 3 km masuk ke dalam itu akan tersapu dengan air laut. Sehingga dimungkinkan untuk kalau terjadi di daerah kayak area ini ya, untuk bisa mengevakuasi diri paling cepat adalah kita lihat gunung di sebelah saya, yaitu namanya Gunung Selok. Gunung Selok ini kalau kita lihat tingginya sekitar 300 meter ya. Jadi nanti kita lihat seperti apa posisi gunungnya. Jadi Gunung Selok ini merupakan satu gunung di area sebelah timur Cilacap yang tingginya sudah lumayan.
Dan di dalamnya adalah perhutani, milik perhutani, dan ada beberapa pemukiman ya yang digunakan untuk katakanlah petilasan dan cagar budaya seperti itu. Jadi menurut saya untuk daerah-daerah yang dekat dengan Gunung Selok silakan untuk bisa lari atau mengevakuasi diri masuk di Gunung Selok. Contoh di Desa Karangbenda itu paling dekat dengan Gunung Selok sekitar 1 kilo, setengah kilo bahkan depannya, atau yang mempunyai Gunung Selok larinya ke Gunung Selok. Ini sebagai alternatif teman-teman, jadi tidak patokan harus ke sini karena pada saat kejadian kita tidak tahu apa yang di lapangan. Apakah jalur ke Gunung Selok juga bisa atau putus jembatannya kita sudah tidak tahu. Amit-amit itu jangan sampai terjadi. Jadi intinya teman-teman, kita carilah tempat yang paling tinggi. Tempat yang paling tinggi adalah di sekitar wilayah Adipala ini adalah Gunung Selok. Kalau kita lari ke utara boleh, katakanlah dari Adipala ke utara lagi sampai nanti di pegunungan, katakanlah di Kesugian atau semacam Maus ke atas ya, di wilayah Rawalo itu juga pegunungan, cuma jaraknya jauh. Ya memang kalau tadi mengatakan air laut masuk sekitar 3 km ya minimal sudah terselamatkan. Tapi ya wilayah-wilayah di area yang paling dekat seperti mungkin Gombol, mungkin Karangbenda, mungkin sebelah timurnya Welahan Wetan ya, Desa Adiraja Kulon, Adiraja Wetan itu paling dekat dengan Gunung Selok. Jadi mungkin itu sebagai alternatif teman-teman yang bisa, mungkin semoga ini tidak terjadi di posisinya di Kabupaten Cilacap bagian timur. Jika megatrust terjadi di selatan Kecamatan Adipala atau mungkin selatan Kecamatan ya sebelah timurnya Binangun, alternatif ini bisa menjadi acuan untuk teman-teman sekalian. Jadi kita lihat teman-teman, jadi demikian teman-teman untuk kaitannya dengan bagaimana mengevakuasi diri di sekitar Adipala, kemudian Binangun. Kita lihat seperti itu lagi, yaitu Gunung Selok. Jadi Gunung Selok inilah solusi alternatif yang mungkin paling cepat. Dan mudah-mudahan tayangan ini juga dilihat banyak orang dan minimal bisa menjadi alternatif dari ratusan alternatif untuk evakuasi dini. Ya, evakuasi diri dan evakuasi dini, early warning seperti itu, peringatan dini. Semoga tayangan ini juga nanti menambah wawasan kita, dan saya terima kasih juga pada BNPB yang kemarin telah memberikan informasi, katanya dengan di YouTube ini banyak ditampilkan di channel-channel yang lain bagaimana untuk bisa mengevakuasi diri ya ketika terjadi gempa, melindungi dirinya dari gempa. Itu sudah banyak di tayangan-tayangan yang lain, tapi minimal setelah kejadian itu kita mengevakuasi dirinya beserta keluarga seperti apa ya, minimal saya memberikan gambaran-gambaran, barangkali ini bermanfaat untuk kita. Saya selaku warga Cilacap juga tidak ikhlas, tidak ingin keluar daerahnya terjadi sesuatu. Kita hanya bisa berdoa teman-teman. Di sini kita hanya manusia kecil ya, dengan alam ya, kita hanya minta kepada Tuhan semoga kejadian-kejadian yang diramalkan atau mungkin dikabarkan ini tidak terjadi di wilayah saya tercinta di Kabupaten Cilacap. Oke, kita telusuri bagaimana proses nanti evakuasi andaikan nanti terjadi di kondisi Gunung Selok seperti apa. Kita lihat perjalanan ini, barangkali nanti bisa bermanfaat teman-teman. Oke, kita ikuti menuju ke daerah Gunung Selok. Oke teman-teman, jadi kita telah sampai di sisi atas Gunung Selok, yaitu tepatnya di makam Syekh Mahmud siapa tadi. Ini posisinya adalah di tengah Gunung Selok, di perbukitan Gunung Selok. Jadi inilah mungkin salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk evakuasi ketika terjadi di gempa megatrust. Jadi kondisi alamnya memang hutan seperti itu, hutan mahoni ya, kita lihat untuk alam-alamnya.
Jadi di sana ada jalan, sebenarnya jalan setapak ya. Jadi ada suara pesawat ya, yang sepertinya apakah pesawat militer atau sepertinya suara helikopter. Ya, jadi seperti itu teman-teman, inilah sebagai alternatif mungkin bagi warga Karangbenda, warga di sekitar bawahnya, Kecamatan Adipala dan desa di sekitar Gunung Selok, sebagai alternatif untuk jika terjadi megatrust. Andaikan terjadi megatrust itu ketinggian gelombang sekitar 30 atau 40 meter, otomatis di sini adalah akan menyelamatkan. Itu karena ini ketinggiannya sudah paling puncaknya itu 300 meter, kalau di sini mungkin sekitar 200 meteran, 250 meter. Ya kan, ya semoga ini juga jadi salah satu benteng pelindung di wilayah Kecamatan Adipala, sehingga masyarakat Adipala juga tetap bisa katakanlah eksis seperti itu, dan tidak terjadi apa yang saya bayangkan, apa yang saya gambarkan. Itu kita hanya berdoa teman-teman, karena tidak ada yang bisa manusianya kemampuannya untuk bisa berdoa, tentunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita juga sambil melihat untuk di area seperti ini di daerah sini. Demikian teman-teman untuk tayangan kami di season jika terjadi gempa megatrust di area sebelah timur Cilacap, evakuasinya harus kemana, seperti Kecamatan Adipala, Kecamatan Binangun, itu harus seperti apa. Minimal tadi kami sudah menjelaskan, dan semoga bisa memberi manfaat. Katakanlah ini masuk ke planning ya, dalam pikiran kita, karena pada saat terjadi pasti akan panik, tapi minimal berita-berita seperti ini yang positif, yang memberikan gambaran-gambar alternatif untuk penyelamatan dini ada, sehingga bukan malah membuat masyarakat takut, tapi ada semangat untuk eksis jika terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Oke teman-teman, dari channel Jawa Saja ucapkan terima kasih. Sekali lagi kalau ada tutur kata yang saya kurang atau mungkin kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada BNPB Cilacap yang telah memberikan kontribusinya, telah memberikan edukasi bagaimana untuk penyelamatan dini kalau terjadi gempa, karena Cilacap bagaimanapun itu di zona bahaya. Oke teman-teman, kita tutup. Semoga ini bisa menambah wawasan kita, dan mohon maaf sekali kalau ada perkataan yang mungkin kurang cocokan dengan pendapat saya. Dari channel Jawa Saja mengucapkan terima kasih. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Iya nupriwe ya Bu, apa pada wedi apa? Wong anu napa nggih? Apa? Sepi konten apa? Isu gempa-gempa niku. Oh megatrust. Iya. Aku ngene juga sepi, karena sepi banget. Lah mamane kalau kejadian kayak iki biasanya mlayune pada nang dhuwur kono apa nang ndi biasa? Teng inggil mriki. Oh berarti sing wis evakuasi nang Dalem nggih melajari mriku teng inggil. Gunung Selok kuwi ya. Pokoke melajari teng gunung lah. Lah iya. Wong kene ben mlayune ngono kabeh. Mungkin anu laute mriki kan melajari mriku. Lah tapi iya ning sing dhuwur. Lah iya maksudnya kuwe. Ada gempa-gempa nopo? Nggih dan Lagi aku mikir nang sepi banget loh, Pak. Nanti apa pengaruh berita? Iya. Teng laute malah wingi dinten Jumat Rebo Kamis Heeh. Jumat. saking mriko. Jenenge Paru pada rubuh. Iya panjen vaksin pinggir Seloke pada rubuh kabeh ya sebelah kula. Lenggar-lenggarin lah. Niki sios nyuwun mendoa. Ya. Oh, nggih. Pinten? Kalih mawon. Kalih mawon. Oh, nggih.